Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Identifikasi Kebutuhan Belajar dan Kurikulum, Dr. Wiwin Herwina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, serta yang saya banggakan seluruh rekan-rekan kelompok 4 dari kelas A. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Nurholipah dengan NPM 212103005 selaku moderator yang akan memandu kegiatan presentasi pada hari ini. Tema presentasi pada kali ini yaitu kami mengambil salah satu pusat kegiatan belajar masyarakat yaitu PKBM Cerdik dengan tema pendidikan kesetaraan. Baik, untuk mengefektifkan waktu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan seluruh rekan-rekan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Nola Pritami dengan NPM 212103001, lalu ada Indah Asri Damayanti dengan NPM 212103002, ada saya sendiri yaitu Siti Nurholipah dengan NPM 212103005, ada Leni Liviani dengan NPM 212103007, lalu ada Reina Nur Asri dengan NPM 212103012, dan Siti Zakiyah Mauliada dengan NPM 212103014, dan yang terakhir ada Said Ashari Takyudin dengan NPM 212103027. Oke, rekan-rekan semuanya, untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai latar belakang yang akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Leni Liviani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas tentang latar belakang PKBM Cerdik. PKBM Cerdik merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat yang diselenggarakan untuk membantu warga belajar dalam menempuh pendidikan di ranah non-formal. Hasil dari pendidikan non-formal pun dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditujukan pemerintah dengan mengacu standar nasional pendidikan. Pendidikan non-formal ini diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal. Adapun jenis dari pendidikan non-formal yang ditunjukkan untuk pendidikan, keterampilan, dan pelatihan adalah melalui PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM merupakan program kesetaraan paket C atau setara SMA. Program ini merupakan program peningkatan pendidikan yang diperuntukkan bagi pemuda dan orang dewasa yang tidak terbatas usianya jika melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal maupun mereka yang putus sekolah. Maka dapat disimpulkan bahwa program kesetaraan paket C dapat membantu meningkatkan sumber daya manusia atau SDM pemuda dan orang dewasa. Kemudian PKBM Cerdik ini bertempatan di Kampung Madawangi, RT 03 RW 01, Setiamulya, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari sekian banyaknya PKBM yang ada di Kota Tasikmalaya, dan salah satunya PKBM Cerdik yang sampai saat ini terus menyelenggarakan program kesetaraan paket C setiap tahun. Banyak dari warga belajar mengikuti program kesetaraan paket C karena ingin mendapatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan dapat meningkatkan pengetahuan mereka serta memperoleh ijazah setara SMA. PKBM ini sendiri memiliki tujuan yang sama dengan yang diinginkan oleh warga belajar. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Leni Liviani yang telah memaparkan mengenai latar belakang. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai tujuan yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yakni Siti Zakiyah Maulida. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tujuan dari PKBM Cerdik. Nah, dalam mendirikan lembaga, PKBM Cerdik ini memiliki tujuan yang dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus.
Nah, yang pertama, tujuan umumnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia disbanding ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keahlian, sehingga diharapkan melalui aktivitas PKBM cerdik dapat meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat. Nah, terdapat juga tujuan khususnya, yaitu yang pertama, membentuk SDM warga belajar memiliki kemauan dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan produktif kepada orang lain. Yang kedua, warga belajar memiliki sikap mental yang kuat untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih produktif dan prospektif. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan multi-stakeholder di dalam pengembangan sistem pendidikan berbasis luar sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan mengenai tujuan. Lalu, pemaparan selanjutnya yakni mengenai sasaran dan sumber data yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Indah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai sasaran dari PKBM Cerdik ini. Sasaran dari PKBM Cerdik merupakan orang yang belum pernah mengemban ilmu di lembaga pendidikan formal. Selain itu, orang yang belum lulus atau yang putus sekolah di pendidikan formal. Dan sasaran yang ketiga yaitu orang yang ingin waktu belajarnya fleksibel, sehingga mereka memilih untuk melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan formal PKBM Cerdik. Untuk warga belajar di PKBM Cerdik ini yaitu berjumlah 56 orang dari rentang usia 16 sampai 53 tahun. Mungkin bisa di next. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data dari observasi ini ada 3, yaitu pengelola, pendidik, dan pihak yang berkaitan dengan lembaga. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Indah yang telah memaparkan mengenai sasaran dan sumber data. Untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai teknik yang akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Reina. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan teknik yang kami gunakan ketika melakukan observasi ke PKBM Cerdik. Di sini kami menggunakan 3 teknik dalam observasi ini. Yang pertama yaitu study dokumen. Study dokumen yang dimaksud di sini yaitu kami menganalisis dan memahami data berupa file yang kami terima dari pihak PKBM Cerdik. Selanjutnya yang kedua yaitu teknik wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab antara narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik observasi. Observasi yaitu suatu kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek di lapangan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reina yang telah memaparkan mengenai teknik. Lalu untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai langkah-langkah kegiatan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Said. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah kegiatan. Dalam melakukan observasi, kami menggunakan 5 langkah dalam mengunjungi ataupun melakukan observasi. Yang pertama yaitu menghubungi pihak PKBM. Langkah pertama ini sangat penting dalam membuat sebuah janji pertemuan, yaitu menghubungi pihak PKBM untuk menentukan seperti waktu dan juga menentukan apakah mereka bisa menerima kami untuk melakukan observasi. Yang poin kedua adalah menentukan waktu. Berlanjut dari dalam komunikasi menghubungi pihak PKBM, yaitu di dalamnya dapat membahas mengenai waktu yang bisa digunakan atau diluangkan oleh pihak dari PKBM untuk kami melakukan observasi ke lapangan. Selanjutnya yaitu mengunjungi PKBM. Di sini kami selanjutnya setelah menentukan waktu dan menghubungi PKBM, lalu melakukan langkah mengunjungi PKBM sebagai bentuk observasi ataupun mencari data dan juga bertanya mengenai PKBM. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data.
Dalam mengumpulkan data ini, kami berdasarkan dari pengelola, dari data-data berupa dokumen, dan juga tanya jawab secara langsung kepada pihak yang terkait saat kami melakukan observasi. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Setelah data terkumpul, lalu kami mengolah data tersebut untuk dijadikan laporan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Said yang telah memaparkan mengenai langkah-langkah kegiatan. Untuk pemaparan berikutnya, yakni mengenai tempat dan waktu yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk tempat dan waktu, tempat observasi berlokasi di PKBM Cerdik Kota Tasikmalaya yang beralamatkan di Kampung Medawangi RT 003 RW 001 dengan kode pos 46196 di Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lalu untuk kegiatan observasi yang kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Oke, boleh next. Nah, adapun hasil-hasil yang kami dapatkan dari kegiatan observasi yang kami lakukan di PKBM Cerdik adalah Lembaga PKBM Cerdik termasuk salah satu PKBM yang melaksanakan kegiatan dengan yang sesuai dengan syarat dan aturan-aturan yang berlaku dalam pelaksanaan pendidikan non formal. Salah satu yang kami soroti adalah contohnya dari kegiatan pendidikan kesetaraan itu sendiri. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai rekomendasi yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yakni Nola. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan rekomendasi dari PKBM Cerdik. PKBM Cerdik merupakan salah satu PKBM yang dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat banyak diterima di bidang pekerjaan. Oleh sebab itu, kami merekomendasikan kepada orang-orang yang putus sekolah atau orang-orang yang belum pernah mengemban ilmu di pendidikan formal, maka dapat melanjutkan pendidikan di PKBM Cerdik. Mungkin seperti itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan seluruh pemaparan diskusi pada kali ini. Tak terasa pemaparan dari awal sampai akhir telah terselesaikan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, serta saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah identifikasi kebutuhan belajar dan kurikulum, Dr. Wiwin Herwina, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, yang telah memberikan kesempatan kami untuk memaparkan mengenai hasil observasi yang kami lakukan. Saya Siti Nurholipah, selaku moderator pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.